Pertama, selamat dan sukses untuk masyarakat Kerom atas diresmikannya Gor Girguraken Suri. Nama Girguraken Suri ini dari foto pembangunan 5 tahun pemerintahan Peter Wakil, ya, yang berarti atau bisa kita artikan karya kita atau karya manusia. Girguraken Suri, karya manusia yang berkarya, sehingga kita bisa melihat ini karena inisiatif kerja dan usaha kita. GOR ini kerjasama atau sinergi pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, Republik Indonesia dan pemerintah Kabupaten Kerom, yang didukung oleh semua pihak, khususnya masyarakat di sekitar Kampung Mempona, dan bisa dibangun dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan bisa dilihat. Tujuan mendesak adalah pelaksanaan pembukaan PES Parawi ke-14 Tanah Papua yang akan segera bagi kita laksanakan di ruangan ini atau di bangunan ini dengan kapasitas 1.500 orang di dalam ini. Kita harapkan pesta paduan suara itu bisa dilaksanakan secara baik. Tahun terakhir di tahun 2023 masa 2023 dan ini puji Tuhan amanah yang diberikan kepada kami Kementerian pelaksanaan pemerintahan dapat kami tuntaskan selesai, dan seperti dapat Bapak lihat sendiri di atas lahan seluas 1.500 meter persegi 1,5 hektar telah berdiri bangunan GOR Kerom dengan luas bangunan 2.700 dengan kapasitas di dalam 1.000 untuk posisi di tribun dan 500 untuk di posisi FOP Bapak. Untuk gedung sendiri indoor terdapat lantai menggunakan vinyl dan menggunakan epoksi. Kemudian di bagian luar kita dilengkapi dengan landscape dan ada fasilitas kawasan 2 lapangan basket outdoor dan maupun ada 8 basket untuk indoor. Kemudian di luar sendiri terdapat 2 lapangan parkir untuk parkiran mobil dan parkiran motor. Kemudian dapat kami melaporkan juga Bapak izin untuk bangunan GOR ini sendiri sudah menggunakan IMB, PBG, dan puji Tuhan ini menjadi bangunan pemerintah pertama. Dan puji Tuhan setelah kami kerjasama dengan Dinas PU Kabupaten Kerom, bangunan GOR Kerom ini pun dapat diterbitkan sertifikat layak fungsi pertama untuk bangunan pemerintah di Kabupaten Kerom. Puji Tuhan Bapak. Ini mungkin ini dapat kami laporkan. Terima kasih untuk kedatangan Bapak, mungkin sekaligus dapat melaksanakan pelaksanaan fungsi organisasi gedung GOR Kerom ini sendiri. Terima kasih Bapak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Kerom beserta Bapak Wakil Bupati Kerom, Forkompinda serta masyarakat adat, kepala kampung, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dalam rangka mendukung infrastruktur di tanah Papua, khususnya Kabupaten Kerom, sekaligus mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PES Parawi di tanah Papua, maka Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sejak tahun anggaran 2023 telah melaksanakan pembangunan GOR Kerom dengan anggaran sebesar 41 miliar. Setelah membangun GOR ini,
kami harapkan adalah tugas Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Kerom untuk dapat menjaga, merawat, dan memanfaatkan bangunan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak mungkin terkait dengan spesifikasi dari gedung ini, silakan. Ini gedung tipe apa dan seperti apa mungkin? Silakan Pak. Baik, puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu semua. Karena hari ini dapat terlaksananya acara fungsionalisasi dari hasil pekerjaan pembangunan gedung Gor Kerom yang dilaksanakan menggunakan anggaran APBN dari tahun 2023 sehingga sampai tahun 2024. Dan puji Tuhan pada hari ini dapat dilaksanakan acara fungsionalisasi pembangunan hasil pekerjaan dari gedung Gor Kerom ini sendiri. Gor Kerom ini sendiri berdiri di atas lahan seluas 1.500 meter persegi dengan luas bangunan sebesar 2.700 meter persegi dengan beberapa lingkup pekerjaan yang adalah gedung utama yang saat ini kita berada, kemudian ada ruang kubikal, pos, dan ruang pompa. Gor Kerom ini sendiri pun dilengkapi dengan satu lapangan indoor dan satu lapangan basket outdoor, kemudian dilengkapi juga dengan parkiran mobil sebanyak 30 unit roda 4, kemudian untuk kendaraan roda 2 sebanyak 70 unit, kemudian ditambah lagi dengan 4 kantong untuk bis. Puji Tuhan, pekerjaan ini dapat dilaksanakan dengan tuntas atas kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten daerah dan Kabupaten Kerom, kerjasama yang luar biasa didukung dengan masyarakat adat sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai informasi tambahan pun, bangunan ini telah dilengkapi dengan persetujuan bangunan gedung yang sudah terbit dan telah terbit juga sertifikat layak fungsi, dan ini menjadi bangunan pertama pemerintah yang mendapat sertifikat SLF dan PBG di Kabupaten Kerom. Informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Langsung Bapak. Bapak, terkait dengan fungsional gedung ini, kira-kira seperti apa kelanjutannya mungkin? Iya. Bintang. Pertama, selamat dan sukses untuk masyarakat Kerom atas diresmikannya Gor Girguraken Suri. Nama Girguraken Suri ini dari moto pembangunan 5 tahun pemerintahan Peter Wakil, ya, yang berarti atau bisa kita artikan karya kita atau karya manusia. Girguraken Suri, karya manusia yang berkarya, sehingga kita bisa melihat ini karena inisiatif, kerja, dan usaha kita. Gor ini kerjasama atau sinergi pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, Republik Indonesia, dan pemerintah Kabupaten Kerom yang didukung oleh semua pihak, khususnya masyarakat di sekitar Kampung Oppona, dan bisa dibangun dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan bisa dilihat. Tujuan mendesak adalah pelaksanaan pembukaan PES Parawi ke-14 Tanah Papua yang akan segera lagi kita laksanakan di ruangan ini atau di bangunan ini dengan kapasitas 1.500 orang di dalam ini. Kita harapkan pesta paduan suara itu bisa dilaksanakan secara baik dan sukses. Tujuan yang berikut adalah Gor ini untuk pengembangan minat dan bakat di bidang olahraga dan seni pada generasi muda Kabupaten Kerom. Mudah-mudahan bangunan ini bisa dijaga, dirawat oleh semua pihak, semua masyarakat Kerom. Mari sama-sama jaga bangunan ini. Jangan ada yang merusak atau juga mengotori bangunan ini, karena ini milik dan kita persembahkan untuk anak-anak Kerom. Dari Skamto sampai Towe, silakan menggunakan bangunan ini. Tetapi juga event-event lain yang bisa atau berjalan dipakai sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita juga akan menyiapkan sistem termasuk aturan penggunaan terhadap bangunan ini. Ada klasifikasi yang akan kita terapkan terhadap penggunaan oleh masyarakat. Event apa saja yang bisa dilaksanakan di tempat ini. Juga kita akan menyiapkan sistem pengamanan, baik itu pengamanan dari bahaya apapun termasuk pemadam kebakaran,
juga kerusakan akibat vandalisme, misalnya orang mencoret-coret, kita akan menggerakkan aparatur Satpol PP kita untuk mengawasi 1x24 jam. Gedung ini akan kita tugaskan aparat Satpol PP, bahkan bisa juga aparat kepolisian untuk menjaga bangunan ini. Nah, ini untuk menjadi perhatian, karena ini aset utama yang hari ini dimiliki oleh masyarakat Kerom. Saya pikir itu yang bisa sampaikan. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita semua.